Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas akuntansi 2023 akan mempresentasikan hasil produk kami yaitu Back to Nature yang merupakan sebuah obat nyamuk alami dari kayu manis, cengkeh, dan juga kulit jeruk. Saya sendiri, Ardra Mutiara, dengan NIM akhir 182 akan mengawali presentasi pada kali ini. Yang pertama adalah latar belakang terbentuknya produk kami. Kasus demam berdarah di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2021, sebanyak 73.518 kasus dengan angka kematian 705 orang. Pada tahun 2022, sebanyak 131.265 kasus dan dengan angka kematian 1.183 orang. Pada per Januari sampai Juli 2023, sebanyak 42.690 orang terinfeksi demam berdarah dan 317 orang meninggal dunia. Salah satu faktor lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah curah hujan yang tinggi yang menyebabkan banjir pada daerah-daerah tertentu. Banjir sendiri meningkatkan populasi nyamuk demam berdarah. Melihat hal tersebut, kami sebagai agent of change berinovasi untuk membuat produk obat nyamuk alami berbahan dasar rempah yang tentunya ramah lingkungan. Produk Back to Nature kami merupakan kreativitas obat nyamuk berbahan alami. Produk ini diinovasikan dari ekstrak kayu manis dan cengkeh. Tidak lupa ditambah dengan ekstrak kulit jeruk yang kemudian dijadikan sebagai obat nyamuk dengan model spray atau semprot. Sesuai dengan konsep yang ada, tentunya untuk menarik minat para pelanggan dan mengenalkan produk yang ramah lingkungan ke masyarakat sekitar. Untuk keunggulan dari produk kami, yang pertama adalah sebagai aromaterapi, yang kedua adalah harganya yang terjangkau, dan yang ketiga adalah packagingnya yang menarik. Untuk strategi pemasaran produk kami sendiri, yang pertama adalah segmentasi pasar yang kami fokuskan kepada konsumen dengan wilayah daerah yang padat penduduk, daerah dengan populasi nyamuk yang tinggi, golongan ibu rumah tangga, dan juga komunitas yang peduli akan lingkungan. Untuk target pasar kami menargetkan pada masyarakat luas yang ingin menjaga kesehatan serta peduli dengan lingkungan. Untuk posisi produk kami dikemas dengan model spray yang tentunya menjadikannya menjadi produk yang lebih praktis, dan kami menggunakan teknologi elektronik atau elektrik juga. Untuk produk kami masih diproduksi dalam jumlah yang terbatas dan kami juga menerima pesanan khusus dari pelanggan. Perkenalkan, nama saya Kinandi Putri Rosalina Dewi dengan NIM akhir 057. Sebagai alat untuk mengidentifikasi peluang pasar pada produk, kami menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, Kekuatan pada produk kami yaitu ramah lingkungan, menggunakan bahan baku alami yang mudah ditemukan, memiliki dua fungsi yaitu sebagai obat nyamuk dan juga aromaterapi. Produk berbeda dengan di pasaran, penjualan yang fleksibel bisa melalui online maupun offline. Yang kedua, ada kelemahan. Kelemahan produk kami yaitu efektivitas cenderung lebih rendah, aroma yang mungkin tidak disukai beberapa orang, daya tahan dan lama efek obat nyamuk lebih pendek, persaingan pasar masih sulit karena masih kalah branding. Yang ketiga, ada peluang pada produk kami yaitu produk masih langka di pasaran, kebiasaan masyarakat berbelanja online shop sedang meningkat, adanya inovasi dalam produk kami, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan juga lingkungan. Yang terakhir, ada ancaman pada produk yaitu persaingan ketat dari obat nyamuk elektrik, perubahan tren masyarakat, kurangnya pengetahuan konsumen, munculnya produk lain yang lebih unik. Analisis ekonomi usaha. Biaya tetap yang digunakan yaitu sebesar Rp3.130.000. Biaya variabel yang terdiri dari bahan habis pakai yaitu Rp4.900.000, perjalanan lokal yaitu Rp1.650.000, lain-lain yaitu Rp2.320.000, sehingga menghasilkan harga jual per produk yaitu Rp26.500, HPP Rp7.740, BEP 357 pcs, payback period yaitu 4,3 bulan, benefit cost ratio 1,49, sehingga produk ini layak untuk dijalankan. Halo, saya Arwan Indika Grisanda dengan NIM akhir 406 akan menjelaskan metode pelaksanaan yang pertama yaitu persiapan awal produksi, yaitu tahapan penting dalam proses pembuatan produk karena menjamin rencana dan pemasaran produk, juga mengukur kapasitas produk yang konsisten terhadap rencana produksi. Yang kedua, riset dan strategi pemasaran adalah kegiatan penelitian sistematis yang dimulai dari identifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan data untuk membuat strategi pemasaran yang lebih valid dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, pembelian bahan baku dan alat produksi.
yaitu salah satu tahapan dalam proses produksi yang melibatkan pembelian bahan baku dan alat yang dibutuhkan untuk membuat produk. Kemudian pembuatan back to nature, yaitu sebuah produk obat nyamuk berupa spray yang dikembangkan dengan memanfaatkan bahan-bahan alami seperti kayu manis, cengkeh, dan kulit jeruk. Lalu labelisasi produk back to nature, yaitu mengacu pada proses penentuan label atau keterangan yang terdapat pada kemasan produk. Kemudian publikasi dan pemasaran, yaitu melalui platform online seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada evaluasi kegiatan yang merujuk pada proses identifikasi dan penilaian terhadap suatu kegiatan atau program untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dan efektivitasnya. Kemudian jadwal kegiatan, yang pertama ada calling, yang kedua perencanaan konsep, yang ketiga pembelian alat dan bahan, yang keempat produksi, yang kelima pengemasan, yang keenam promosi dan pemasaran, yang ketujuh evaluasi, yang kedelapan penyusunan laporan kemajuan, yang terakhir yaitu penyusunan laporan akhir. Untuk jadwalnya terlampir pada gambar berikut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.